Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok lemes ya? Ulangi ah. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya di pagi hari ini. Yang saya hormati Bu Nana selaku Kepala Sekolah dari SMP Islam Hidayatullah, dan Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung, serta anak-anak sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Kenapa kok saya sayangi ya nak? Kok nggak saya cintai? Kenapa ya? Karena cinta tuh hanya untuk satu orang. Kalau sayang bisa ke banyak orang, betul nggak? Oh iya, kita kan bisa menyayangi binatang, bisa menyayangi tanaman, begitu ya. Tapi rata-rata kalau mencintai itu kok kayaknya sulit dibagi-bagi ya. Ada nggak yang pernah ngerasain gitu? Maksudnya gini, kalau misalnya kita itu ngerasa cintanya sama ayah, kok kadang-kadang sama ibu kok sering konflik. Atau kebalikannya ya, cintanya sama ibu kok sama ayah sering konflik. Atau ada cinta sama yang lainnya? Belum ya? Ada? Wah, belum dong saatnya ya. Oke, ya. Apapun itu, kita wajib mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah 2 tahun kita melalui masa-masa kritis di dunia ini, ya. Tidak hanya di Indonesia. Anak-anak, ternyata pandemi yang begitu hebat waktu itu, apalagi puncaknya di bulan Juli, banyak sekali berita kematian kita dengar, ya. Mungkin ada salah satu dari kita yang kerabat atau keluarganya menjadi korban dari COVID-19 ini. Pernahkah kita berpikir, kok Allah masih ngasih umur kita ya sampai hari ini? Pernah nggak anak-anak berpikir gitu? Padahal kemarin itu yang menjadi korban COVID itu nggak cuma orang tua-tua aja. Ada yang anak bayi, ada yang remaja, ya. Tapi ternyata Allah masih memberikan kita kesempatan hari ini bisa sekolah, duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Apa itu artinya kira-kira? Sebagai orang yang beriman kita harus berpikir kan? Apa coba kira-kira maknanya yang Allah akan sampaikan? Bersyukur dan maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala berarti masih memberi kita tugas untuk melanjutkan sebaik-baiknya kehidupan di dunia. Jadi hidup tuh nggak sekedar hidup ya nak ya. Ya, sekolah nggak sekedar sekolah. Kalau sekolah sekedar sekolah, ya semua orang di dunia ini banyak temennya yang kayak gitu ya. Tapi yang membuat kita itu jadi manusia yang beda dan jadi pribadi yang berkualitas yang lain daripada yang lain adalah ketika kita bersungguh-sungguh. Nah, berarti tugas yang Allah amanahkan pada kita masih dikasih umur panjang, artinya masih banyak masa-masa indah yang akan anak-anak temui. Ya, seperti tadi Bu Nana menyampaikan, kalau waktu bisa diputar, ya katanya Bapak Ibu Guru pengen kembali ke masa remaja. Ya, berarti dulu masa remajanya Bu Nana indah. Iya, tapi juga banyak loh anak-anak yang melalui masa remaja dengan suram. Masa remajanya menyedihkan. Masa remajanya penuh dengan rasa sakit di hatinya. Wah, ada nggak? Semoga di sini nggak ada ya. Ya, mungkin banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ketika dia berusia remaja. Sehingga Burin pernah jelaskan bahwa masa remaja ini adalah masa jembatan atau masa transisi. Kalian menjadi orang dewasa yang seperti apa nantinya ditentukan dari ketika anak-anak itu di masa remaja. Semakin, bukan indah ya, semakin sehat remajanya, maka nanti ketika dewasa
anak-anak akan semakin menjadi pribadi yang kuat dan menjadi orang dewasa yang sukses. Tapi semakin banyak masalah di masa remaja, terjerumus pada pergaulan-pergaulan bebas yang tidak baik, ya, menonton tayangan-tayangan pornografi yang tidak disarankan. Loh, ketawa. Oh, berarti udah tahu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Jadi orang jujur itu lebih baik, ya, nggak munah. Tapi ada tapinya loh, Nak. Yuk dilanjutin nggak nih? Lanjutin ya, oke. Tapi semua perbuatan yang kita lakukan di masa remaja pasti akan meninggalkan jejak untuk kita di masa dewasa. Ya, apalagi yang berkaitan dengan kecanduan-kecanduan. Kecanduan game. Kecanduan obat-obatan yang tidak disarankan. Ya, kecanduan pornografi. Heboh lagi. Wah, bahaya nih. Oke, berarti kalau gitu Bu Ririn nggak perlu menjelaskan ya apa itu pornografi, kalian udah heboh sendiri. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Kenapa saya katakan itu meninggalkan jejak? Itu yang mengatakan adalah para ahli kesehatan, ya, yang sudah melakukan penelitian panjang pada struktur otak manusia. Jadi hari ini kita akan ngomonginnya sedikit ilmu nih ya. Adik-adik nanti harus mendengarkan. Karena ternyata otak manusia itu adalah tempat menyerap informasi yang paling tinggi. Dan otak itu tergantung apa yang kalian isi setiap harinya. Diisi dengan kata-kata yang jelek, berarti otaknya penuh sampah. Ya. Diisi dengan gambar-gambar yang jelek, maka otaknya akan penuh dengan virus-virus yang menjangkiti di setiap syarafnya. Dan penelitian yang sudah dibuktikan bahwa orang-orang yang mengalami kecanduan, baik itu kecanduan narkoba, game atau pornografi, itu mengalami kerusakan otak di bagian yang sama, di hemisfer atau belahan otak yang sama. Jadi jangan main-main, Nak, dengan yang namanya pornografi atau game. Meskipun berupa gambar, ya, tetapi ternyata dampak kerusakan otaknya sama dengan orang yang kecanduan narkoba atau obat terlarang. Dan itu gedenya jadi gimana? Efeknya jangka panjang, bukan efek jangka pendek. Mungkin ada teman-teman kita yang pernah kena ya, dan merasa baik-baik aja. Ternyata efek yang diberikan dari hal-hal tersebut, efeknya adalah 5-10 tahun ke depan. Jadi gimana otaknya? Ngeheng. Ya. Kalau Bu Ririn boleh bilang, ciri-cirinya adalah seperti orang on. Jelas. Nah, karena pasiennya Bu Ririn ada yang kayak gitu beberapa. Kalau diajak ngomong, dia loading dulu. Ya, tapi bukan berarti semua orang yang loading terus berarti pernah kayak gitu, bukan. Tapi jelas orang-orang pecandu apapun tadi itu, dia mengalami kerusakan. Ya. Jadi konsentrasinya menurun. Tidak mudah fokus. Nginget apa-apa mudah lupa. Emosinya enggak stabil. Gelisah, mudah marah, ya, karena sebenarnya hati kecilnya menentang, tapi udah kadung nggak bisa berhenti. Dampak kecanduan itu seperti itu. Game juga begitu. Sebenarnya hatinya tahu, nggak mungkin aku seharian main game, gelisah juga. Tapi karena nafsunya lebih besar, dia menentang fitrahnya, menentang hatinya yang bersih, sehingga terjadilah penyakit mental. Selain jadi mudah lupa, emosinan, ya Nak ya. Terus apa lagi?
pasti hubungan sosialnya atau hubungan pertemanannya ada masalah. Ya, karena masa remajanya tumbuh tidak normal. Tidak layaknya remaja seharusnya. Yang pikirannya masih bersih, masih fresh, dan emosinya masih sehat. Oke ya, itu sekilas dari Bu Ririn pesan untuk anak-anak. Karena masa depan kalian bukan ditentukan oleh orang tua kalian. Bukan ditentukan oleh bapak ibu guru, bukan. Apalagi ditentukan oleh SMP Hidayatullah, bukan. Masa depan kalian yang menentukan adalah keputusan kalian sendiri. Jalan mana yang mau diambil ketika menjalani masa remaja. Misalnya berteman, ya. Ada yang memutuskan untuk menjadi orang yang sabar dan penuh toleransi. Ya. Ada yang memutuskan untuk menjadi orang yang helpful, yang suka membantu temannya. Ada yang kepengen jadi orang yang cuek, udah biarinlah temanku usil, temanku ngomongin aku masa bodoh, yang penting aku fokus belajar. Ada yang memutuskan untuk menjadi orang yang usil itu, ya, suka gangguin temennya. Bahkan yang lebih parah lagi, nah ini jangan sampai ada nih ya penyakit mental nih ya, yang memutuskan menjadi troublemaker, pembuat masalah yang paling handal. Dan si troublemaker ini biasanya apa? Semakin orang lain terganggu, semakin orang lain sedih atau tersakiti, dia semakin bahagia. Ini bibit-bibit psikopat ya. Jadi jangan sampai ini terjadi ya. Bu Rini tidak mengatakan dia psikopat, tapi kalau bibit psikopat, iya, harus dikatakan iya. Karena orang-orang yang tidak punya empati, yang bisa melihat, bisa senang ketika orang lain sedih, ya, pernah nggak kalian lihat kucing ketabrak motor di tengah jalan berdarah-darah, terus kalian happy banget? Jika ada yang seperti ini, itu sudah lampu kuning. Segera temui Bu Ririn ya. Kalau enggak tambah parah nanti. Atau paling ringan nih bibitnya ya. Lihat temennya jatuh, kalian ketawa, loh baru saya ngomong. Ya. Lihat temennya jatuh, terus kalian ketawa. Ada nggak yang begitu? Nah, nggak apa-apa, itu baru bibit yang paling kecil kok nak ya. Tapi jika hal tersebut sudah muncul, tanyalah pada diri kalian sendiri. Normalkah saya? Ya, jangan-jangan kebanyakan lihat TikTok atau lihat Instagram Reels ya, di mana musibah-musibah atau bencana itu dijadiin konten. Orang kecelakaan dijadiin konten, ya, sehingga membuat hati kecil kita yang bersih lama-lama mati. Karena sudah terbiasa lihat hal-hal yang harusnya musibah sebagai hiburan. Nauzubillahi min zalik. Ya, jadi sekali lagi Bu Rin katakan, yang membuat kalian tuh jadi orang sukses di masa dewasa nanti itu ya hari ini nak, terutama masa SMP. Ini masa paling rawan, SMP dan SMA. Tapi SMP adalah permulaan masa kritis itu. Karena emosinya masih sangat tidak stabil. Ya, masih gampang ikut-ikutan sama teman-teman. Gak tahu hal itu maksudnya baik atau buruk, temen yang ngelakuin ikut aja. Adalah orang-orang yang merugi. Karena dia tidak berpikir dulu. Padahal Allah bekali kita akal ya. Oke. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini, Bu Ririn kasih judul Pandemi usai, sekolahku normal kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak? Oh enggak. Terus pengennya enggak normal. Ya.
nggak normal kalau sampai di level SMP tok masih nggak apa-apa nak. Nek kalian mahasiswa online terus, ya nggak dapat apa-apa. Masa mau jadi dokter prakteknya online? Belajarnya gimana nanti ya misalnya ya? Oke, nah kenapa hilang? Di slide. Nah, oke. Kita lihat yuk masa apa aja yang telah kita jalani kemarin. Makanya tadi saya bilang ya, bersyukurlah karena ternyata selama 2 tahun ini sudah ada beberapa masa yang kalian jalani. Ya. Yang pertama adalah normal. Saya nggak tahu ya. Kayaknya anak-anak yang kelas 8 mungkin di SMP Hidayatullah baru ini ya mau tatap muka ya. Maksudnya ketika masuk belum ya? Mungkin kalian dulu menjalani masa-masa pembelajaran normal di bangku SD. Di mana kita setiap harinya bangun pagi, mandi, pakai seragam ya. Kemudian berangkat sekolah dengan macet-macet. Sekarang udah mulai macet ya nak ya? Ya, terus kemudian ya monggo Bu. Ya. Ya, itu kita menjalani masa-masa normal. Sekolah sampai sore, ya pulang sekolah sepak bola, futsal, ekskul, sampai tibalah ada virus dari Cina yang namanya COVID-19. Apa tuh kok ditunjuk-tunjuk? Kenapa? Enggak. Ya, virus yang konon kabarnya berbahaya. Wallahu alam ya, karena ada yang kena sampai parah, meninggal, sakit berat. Bahkan sampai hari ini tuh masih ada yang mengalami long covid loh anak-anak. Nafasnya belum teratur lagi seperti biasa. Masih sering sesak nafas ya. Masih sering pusing, masih ada. Dan pandemi yang 2 tahun tadi merubah hidup kita semuanya. Sekolah jadi online. Mall sempat dibatasi, setiap masuk harus pakai cek suhu ya. Kita harus vaksin, badan disuntik beberapa kali ya. Nah, kemana-mana harus pakai masker. Walaupun sekarang kayaknya lebih santai deh ya, tapi sebenarnya kita kalau di sekolah masih harus tetap protokol kesehatan ya. Tapi asalkan kalian merasa dirinya kurang sehat, lebih baik untuk memeriksakan diri. Ya. Nah, kemudian setelah masa pandemi usai, belum usai ya, maksudnya ketika pandemi itu berkurang, kita masuk ke masa yang namanya new normal. Kita hidup normal, udah boleh beraktivitas, tapi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Jaga jarak, apalagi nak? Masih ada, cuci tangan, betul. Masih ada tempat makan yang bolehnya di take away. Ya, nggak boleh dibawa makan di situ. Misalnya, itu yang dinamakan kebiasaan dengan new normal. Sekolah masuknya belum full. Sebelum duhur udah pulang ya. Nggak ada sholat berjamaah misalnya. Nah, setelah ini, setelah kalian libur nanti di semester ini, naik kelas, insya Allah kita akan masuk ke masa yang normal kembali. Ya, kita berdoa virus COVID ini sudah pergi dari Indonesia. Ada nggak yang berdoa tetap ada COVID? Kalau ada yang berdoa gitu berarti egois dong ya. Jangan sampai kita berdoa buruk ya nak. Kenapa? Kenapa ya nggak boleh berdoa buruk? Karena akan kembali pada diri kalian sendiri. Ya, yang mendoakan COVID-nya panjang, jangan sampai musibahnya menimpa keluarga kalian. Ya, nauzubillah min dzalik. Kita berdoa sesuatu yang baik. Oke, setelah masuk ke masa normal kembali, anak-anak akan kembali mengalami rutinitas seperti dulu. Tadi disampaikan oleh Bu Nana ya, berarti kita harus siap apa? Fisik dan mental kita. Nah,
Apa aja yang perlu disiapin? Kalian di sini sehat semua, Nak? Sehat ya? Burin minta izin melepas masker boleh? Nafasku terengah-engah. Ya. Persiapan kesehatan. Pak, berhubung ini izin lepas masker, saya menjauh ya. Oke. Yang pertama harus disiapkan tentunya adalah kesehatan kita. Karena kesehatan tubuh anak-anak itu adalah modal utama untuk beraktivitas. Ya. Kemudian selain kesehatan, nanti kita bahas satu-satu ya. Kita mesti melakukan kembali pengaturan jam biologis kita. Tahu jam biologis? Jam biologis itu jam kerja tubuh kita. Jam berapa tidur, jam berapa bangun, jam berapa makan. Mungkin kan masih banyak yang begadang, ya, efek dari libur dan online kemarin. Banyak yang begadang, banyak yang bahkan nggak tidur sampai subuh. Ada yang tidurnya malah ketika pagi hari. Ada yang bablas nggak sholat subuhnya. Astagfirullahaladzim. Demi apa kalian membuang sholatnya? Ya, demi apa coba? Padahal seluruh kebaikan manusia itu tidak ada artinya kalau sholatnya ditinggalkan. Ya, pas waktu besok di Yaumul Hisab, kita dihisab ya. Oh, ini anaknya baik banget, sabar, suka membantu sesama, suka sedekah, puasanya juga rajin, sholatnya bolong-bolong, langsung coret merah besar, seret. Tidak dinilai, masuk ke bagian golongan kiri. Ngeri, Nak, sholat itu tugas kita yang utama, karena yang akan mendapatkan azabnya gak cuma diri kalian tapi orang tua kalian jika tidak mengingatkan untuk sholat. Tapi kalau orang tua sudah mengingatkan 3 kali, kalian tetap tidak sholat, beban dosa orang tua dan beban dosa diri kalian ditanggung jadi satu oleh dirinya sendiri. Bu Ririn memang bukan ahli agama, tapi karena saya seorang muslim, saya harus ngingetin anak-anak. Karena gaya hidup kita yang berubah, suka begadang, ya, itu kadang-kala ninggalkan sholat subuh. Padahal subuh itu waktunya singkat banget. Waktu-waktu yang singkat di dalam sholat ini, Nak, apa tuh yang singkat tuh? Waktu apa aja? 2 waktu paling singkat apa? Maghrib dan subuh, pinter. Maghrib dan subuh itu waktu yang durasinya paling sempit. Dan itu, Nak, fadilahnya paling besar. Kalau kalian punya keinginan, punya hajat, pengen sekolahnya pinter, pengen undoain orang tua, mungkin orang tua ada yang sakit biar sehat, mungkin orang tua ada yang kesusahan biar rezekinya gampang, berdoalah di waktu subuh dan maghrib dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu, gunakan sampai waktunya habis. Jadi gini, kalau subuh tuh habisnya tuh cepet loh, Nak. Sudah mulai kelihatan agak terang langitnya, itu berarti subuhnya sudah habis waktunya. Bukan berarti bangun tidur, pokoknya jek peteng langsung sholat. Ya kan ya, subuh tuh jam berapa ya? Pak Sukron, Bu, subuh itu sampai jam berapa? Kayaknya 5:30 tuh udah habis deh. Sudah habis ya? Mungkin sekitar 5:20 apa 5:15 gitu ya, berakhir subuh. Dan lebih dari itu ya sudah nggak dihitung sholat subuh. Kecuali nggak sengaja kalian kebablasan, bangun, tetap wudhu dan sholat. Jangan melakukan aktivitas lainnya dulu. Diterima nggak sholatnya? Wallahu alam. Yang penting sudah mengutamakan sholat. Nah, kalau perlu, misalkan kalian punya hal besar yang lagi punya masalah atau apa, wah manusia itu kalau berdoa benar-benar bisa kalau ada masalah ya. Nah, itu gunakan waktu subuh dari mulai sebelum terbit matahari sampai mulai terang tadi. Kalau bingung subuh jam berapa, googling waktu sholat subuh Semarang, kelihatan. Terus satu lagi waktu maghrib. Gunakan berdoa
atau minimal duduk di sajadah, berzikir sampai dengar adzan Isya. Di situ kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Karena apa? Sudah nyicil sukses dari remaja. Jadi ibadah itu bukan buat orang tua ya nak ya. Yang mau meninggal bukan. Sudah terlambat kalau itu ya. Ibadah akan semakin bagus, kita akan semakin sukses kalau kita dari muda. Mungkin anak-anak pernah tahu enggak? Ada orang yang pintar juga enggak. Biasa-biasa aja. Ya, juga maaf bukan anaknya orang kaya, sangunya juga enggak banyak, temennya juga enggak banyak, bukan anak gaul, tapi dia tuh kok bejo banget. Kalau apa-apa tuh dia tuh mesti dapat tempat yang paling bagus. Misalnya ketika dia mungkin jarang belajar, tapi waktu ujian akhir nilainya itu mesti bagus. Karena pinter nyontek, bukan. Ya karena memang dia sampai orangnya ini sendiri tuh nggak ngerti kok aku kok mesti dapat yang beruntung ya. Misalnya sama-sama pergi sama temennya. Nauzubillah min dzalik ya, temennya kena musibah, dia berdiri di sebelahnya kok selamat. Atau kalian pernah lihat mungkin ya di YouTube yang orang kejatuhan sesuatu tapi ternyata jatuhnya pas di depannya. Dianya nggak apa-apa. Orang mau ketabrak mobil, mobilnya yang menggok, ya dianya nggak apa-apa, misalnya gitu ya. Pernah nggak ada yang mengalami seperti ini? Ya, dari apa itu bisa terjadi? Takdir. Bejo kita itu dari mana? Nomor 1, kalau masih punya orang tua, pasti dari doanya orang tua. Yang kedua, tanpa sadar, pasti dari doanya Bapak Ibu guru. Karena guru itu derajatnya sama dengan orang tua kita. Cuma dia adalah orang tua kita di sekolah. Mungkin ketika sholat berjamaah ada doa-doa yang dibaca untuk keselamatan kita bersama. Yang ketiga, ya dari prihatinnya kalian tadi. Mengutamakan ibadah, berbuat baik pada sesama, seperti itu ya. Oke, nah. Jadi pengaturan jam biologis itu nanti sangat penting. Akan saya jelaskan gimana caranya. Lalu mulai sekarang sudah mulai nyusun skala prioritas kegiatan. Maksudnya gini, sudah mulai dibedakan kegiatan mana yang penting sama yang nggak penting. Ya, karena kalau dulu banyak waktu di rumah, maka banyak waktu untuk melakukan kegiatan yang nggak penting. Kegiatan nggak penting misalnya apa? Main game tuh penting nggak? Kalau menurut saya itu memang penting. Kalau untuk anak sekalian. Karena memang masanya kalian tuh memang masa teknologi. Memang harus paham. Game itu bisa menjadi sarana untuk refreshing. Prinsipnya itu saya setuju. Karena kita kan belajar ilmu. Kalau orang tua kan mungkin ngaturnya kan karena punya kebutuhan ya. Tapi kalau Bu Ririn paham bahwa game itu penting. Tapi anak-anak tahu kan, segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan dampaknya apa? Pasti dampaknya tidak baik. Makan bakso, wah suka bakso ya. Siang makan bakso, malam makan bakso, paginya makan bakso lagi, sorenya makan bakso lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Kolesterol pinter. Terus? Apa? Mukanya kayak bakso. Oh iya. Ya mungkin aja jadi bulat ya. Jadi game itu bisa dikategorikan sebagai kegiatan untuk refreshing. Asalkan Anda tidak berlebihan. Ya, ada porsinya. Bisa memanage dirinya, bisa ngatur dirinya. Kapan aku mau main, kapan aku mau berhenti. Syarat lainnya, asalkan main gamenya tidak mengganggu tugas utamamu sebagai manusia. Masa gara-gara main game jadi gak seperti manusia? Maksudnya apa? Dipanggil orang tua tidak menjawab sama sekali. Ya kan?
Atau disuruh, ya, tapi tidak bergerak sama sekali. Berarti kan bukan seperti manusia. Kalau manusia normal dipanggil, kita jawab, dalam Bu, atau apa Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu, ya kan? Jadi game tuh silakan nak. Asalkan tidak berlebihan, tidak mengganggu fungsimu sebagai manusia. Kalau memang Anda pelajar, ya tugas utamanya ya memang belajar. Nggak lama kok, SMA lulus, kuliah sudah lebih santai nanti. Santai tapi serius ya. Ya, kenapa saya bilang kuliah lebih santai? Karena nggak ada jadwal kayak gini. Temenmu duduk sebelah ini bisa jadi kuliahnya di jam yang lain-lain. Bisa jadi ngambil pelajaran yang beda-beda. Kalau kuliah begitu. Tapi dosen nggak kayak guru. Dia nggak akan ngopiak-ngopiak kalian. Jadi misalnya nggak lulus-lulus, ya resikomu sendiri, Pak, di DO, dikeluarkan. Dikeluarkan umur sudah 23, 24, temennya udah pada jadi dokter, jadi arsitek gitu ya. Kalian masih udah pengangguran, jomblo lagi, waduh. Ya iyalah, kalau manusia yang kurang berkualitas, sekolah nggak pinter, pergaulan juga jelek, kecanduan, lah yang mau siapa? Apalagi kalau cewek, astagfirullahaladzim ya, udah jarang mandi, aduh. Ya coba kalian pikir siapa diri kalian, yang mau siapa kalau begitu, ya kan? Jadi harus diperhitungkan. Dan main game harus pandai memilih kontennya. Betul nak, ke game itu banyak susupan hal negatif juga loh. Ya kan? Harus pandai memilihnya, oke? Nah, mulai dipikir. Kegiatan penting itu apa? Kegiatan gak penting itu apa? Menggibah penting gak? Penting ya. Memang paling enak makan bangkai saudaranya sendiri ya. Maksudnya begini nak, kalau diskusi sharing sama teman-teman, biasanya telepon-teleponan di sore hari atau di malam hari, boleh, tapi mulai sekarang diperhatikan durasinya. Kalau dulu chatting di grup bisa 1 jam, bisa 3 jam, telepon-teleponan bisa lama banget. Ya tapi saya dulu juga di umur kalian juga gitu deh. Telepon tuh bisa 3 jam tuh bisa, tapi pakai telepon rumah. Dulu belum ada HP. Nah, ketika sudah mulai masuk pembelajaran normal, dipikir lagi, apakah pantas enggak, worth it enggak energi kalian dibuang hanya untuk membicarakan orang lain yang semakin tinggi derajatnya ketika kalian bicarakan, ya? Ya loh, orang yang dirasani itu sama Allah makin dimuliakan karena dikikis dosanya sama orang yang ngerasani. Hati-hati, sekarang itu yang suka menggibah nggak cuma cewek, cowok pun tuh sekarang suka menggibah. Sudah nggak menggibah lagi, kadang menuduh, wah ngeri ya. Kayak tadi saya ngomong apa langsung tujuk-tujukan, kamu. Padahal yang nunjuk itu 1 jari ke orang lain, 4 jari ke dirinya sendiri ya. Jadi bisa jadi yang nunjuk temennya itu adalah pelaku sebenarnya. Oke ya. Kemudian kalau sudah nanti masuk sekolah harus disiplin atau konsisten dalam mengatur waktu. Kalau jamnya tidur, usahakan anak-anak tetap tidur. Kalau yang sudah mengalami kesulitan tidur, nanti ada beberapa tips dari Bu Ririn. Tapi misalnya begini, bisa tenang, bisa saya lanjut. Oke, mohon dibantu ya nak ya. Misalnya kalian tidur itu harusnya jam 11 malam. Dan setiap hari nggak bisa tidur di jam 11 malam, maka diawali. Usahakan naik tempat tidur dalam keadaan bersih badan, pikiran rileks dari mulai jam 9 atau setengah 10 malam. Jadi kasih awalan dulu. Kalau mau tidur jam segitu. Kalau mau tidur jam 11, naik kasur jam 11 kurang seperempat, kadang orang tuh nggak sempat simsalabim langsung tidur. Ya, mikir-mikir dulu, bayang-bayangin dulu.
Misalnya seperti itu ya, sehingga harus konsisten dalam manajemen waktu. Dan saya pesan, mulai pembelajaran normal, kurangilah penggunaan gadget dan media sosial. Kenapa demikian? Ada alasannya. Bukan tidak boleh menggunakan, silakan, tapi dikurangi. Ya, karena gadget atau HP itu sudah terbukti mengganggu irama sirkadian tubuh. Ada yang tahu irama sirkadian? Kalau kuliah di kedokteran atau di psikologi nanti kalian akan belajar irama sirkadian. Irama sirkadian itu irama bangun dan tidurnya tubuh. Jadi tubuh kita itu kan kayak di setting ya. Otomatis kalau langit tuh terang, matahari panas, kita tuh nggak ngantuk. Kecuali orang-orang yang kurang gizi. Orang-orang yang kurang gizi, kurang sarapan, begadangan, jam segini biasanya udah ngantuk. Kalau enggak ya kebangetan ya, langit cerahnya gini. Kalian rame ngomong sendiri. Saya ngomong teriak-teriak gini, kok tetap ngantuk? Harus periksa ke ahli gizi. Jangan-jangan asupan gizinya kurang. Lu ini nggak bercanda loh, nah ini bener ya. Seperti itu. Sehingga HP, lampu yang ada di layar gadget itu memberikan efek ke otak kita kalau kita tuh kayak diperintah ini hari itu masih terang. Anak-anak kalau pegang HP terus kan terang ya. Terus ngelihat ke lingkungan sekitar, itu kadang agak kabur. Ya kan? Karena apa? Cahaya pada handphone itu kan warna-warna terang yang sebenarnya. Kalau hijau ya hijau, merah ya merah. Coklat ya coklat. Padahal kalau kita ngelihat manusia, kulit kita ini kan putih enggak, coklat enggak, hitam enggak, abu-abu enggak. Warna yang diciptakan Allah enggak bisa ditiru oleh manusia. Ya, sehingga cahaya yang dimunculkan oleh HP tadi itu memberikan pesan kepada otak bahwa hari masih terang. Sehingga kalau anak-anak pegang HP di malam hari, apalagi sebelum tidur, seringkali itu akan terganggu kualitas tidurnya. Jadi sulit tidur, atau kalaupun tidur ngimpinya nggak jelas, ya. Sesuai dengan konten-konten yang kalian lihat di akhir HP tadi. Ya, kemudian juga mengurangi media sosial. Kenapa media sosial harus dikurangi? Karena kalian akan terjun dalam kehidupan sebenarnya. Nah, orang-orang yang pandai bicara di media sosial itu rata-rata tidak selalu pandai berhubungan sosial yang sebenarnya. Betul enggak? Haters yang beraninya komen yang jelek-jelek di postingan orang atau di grup, kalau ditemuin orangnya one on one, belum tentu berani ngomong seperti itu. Oke? Sehingga semakin lihai kalian bermedia sosial akan berbanding terbalik dengan kemampuan untuk bersosialisasi asli dengan manusia. Kalau di media sosial atau di WA, kita nggak suka orang tinggal kita blokir. Sudah, beres. Kita nggak bisa baca lagi komennya dia nggak bisa komen kita. Kolom komentar kita off-kan. Tapi dalam kehidupan sebenarnya, kalian nggak suka sama teman kalian satu angkatan, ya sampai lulus kalian ketemu. Gimana cara memblokirnya? Nggak bisa. Sehingga semakin pandai bermedia sosial, rata-rata semakin tidak pandai dalam berteman. Saran saya, kalau kehidupan sudah normal, kurangi media sosial. Kurangi itu maksudnya ya, misalnya stalking ya seperlunya. Terlalu stalking bikin sakit hati. Lah orang yang di stalkingin nggak tahu. Gitu ya. Saya juga sering stalking soalnya. Tapi yang penting-penting aja ya. Paling ya itu aja yang di stalkingin ya. Gitu. Oke ya, dan kembali harmoniskan hubungan pertemanan kalian. Kalau tadinya sama teman yang ini nggak suka, kalau ketemu buang muka, ya sekarang minimal jangan buang muka lah.
tetap dipandang, tetap diajak senyum. Misalnya ada pertanyaan gini, Bu, kalau saya nggak cocok berteman sama itu, apakah harus dipaksakan, Bu? Kalau menurut saya sih enggak. Ya nggak sih? Kalau memang kita benar-benar nggak satu frekuensi, kita lihat frekuensinya yang aneh, frekuensi kita atau frekuensi dia ya. Sekarang kan anak-anak modenya circle-circlean. Ya nggak sih? Iya ya, masih itu. Hari gini kalian masih circle-circlean. Iya. Jadi kadang-kadang begitu, kalau nggak circleku, ya aku nggak mau join. Atau kita batasi siapa saja yang masuk circle kita. Sebenarnya nak, hal-hal seperti itu tuh manusiawi. Saya nggak bilang itu normal ya, tapi manusiawi. Karena manusia itu cenderung akan bergaul sama orang-orang yang bikin kita nyaman. Kalau ditanya, kamu sukanya sama temen yang kayak gimana? Yang bikin aku nyaman. Nah, padahal nyaman itu yang tahu cuma kita sendiri. Ya, sehingga nggak apa-apa kita berteman dekat dengan orang-orang yang kita anggap positif dampaknya untuk hidup kita. Boleh, tapi bukan berarti kita membuang orang lain atau memusuhi orang lain. Nah, ini mental yang tidak sehat. Berarti dia gagal dalam bersosialisasi. Karena sesungguhnya hidup itu nggak cuma orang yang cocok doang sama kita. Ketika kalian dewasa nanti, nggak bisa menghindari, mesti makin banyak ketemu karakter orang yang menjengkelkan, menjijikkan. Betul. Saya sampai ngomongnya menjijikkan, maaf ya nak ya. Karena kadang ada orang itu yang benar-benar menjengkelkan, benar-benar dia itu melanggar aturan, ya, benar-benar egois, tapi dirinya tuh nggak nyadar kalau dia salah. Lah itu apa kata-kata yang lebih daripada menjengkelkan? Tetapi ini bukan penilaian kita pribadi, kita nggak punya hak ya. Misalnya orang itu benar-benar melanggar aturan agama, melanggar aturan sekolah. Nah, kita nggak satu circle sama orang seperti ini tidak apa-apa. Jika kita merasa takut terpengaruh, boleh. Tapi yang tidak boleh adalah memusuhi orang tersebut. Karena orang yang suka bikin masalah, itu sebenarnya memang orang yang punya masalah di keluarganya mungkin. Ya kan? Atau mungkin di lingkungan dia di rumah. Jadi kita harus memahami hal tersebut ya. Nah, dan karena sudah mau sekolah kembali normal lagi, Bu Ririn pesan, kurangi konflik di dalam keluarga. Ya. Karena Bapak Ibu juga sudah mulai beraktivitas, kalian juga beraktivitas, semakin banyak konflik di dalam keluarga, maka akan mengganggu kesehatan mental kita di sekolah. Mungkin nggak tahu kenapa pagi-pagi udah bete, nggak tahu kenapa megang sesuatu agak dibanting. Temennya kan nggak tahu kalian kenapa, karena sudah diawali dari konflik dari keluarga. Ya, bisa nggak meminimalkan konflik dalam keluarga? Nggak bisa. Kalau ya berkonflik orang tua, kuncinya kalian diam. Konflik itu terjadi kalau ada minyak tanah atau bensin dikasih api, meledak kan? Nah, cuma kalau hanya ada apinya doang, nggak ada minyak tanahnya, atau ada minyak tanahnya doang, nggak ada apinya, biasanya tidak terjadi ledakan. Seringkali konflik anak sama orang tua muncul karena orang tua ngomong, kita jawab. Orang tua ngomong lagi, kita jawab lagi. Orang tua tambah tinggi suaranya, kita makin tinggi lagi. Ya enggak? Iyalah, karena saya dulu seumur kalian ya gitu, sama. Ya. Habis itu apa yang terjadi? Ketika dewasa, ketika kalian nanti menjadi ayah atau menjadi ibu, akan muncul penyesalan yang luar biasa. Karena sesungguhnya kita nggak akan bisa memahami pikiran orang tua kita sebelum kita ada di posisi mereka. Tapi kadang ada orang tua yang toksik. Wah, misalnya seperti itu ya. Cari bantuan. Intinya
Konflik terjadi kalau ada peristiwa bantah-bantahan, ya. Lebih baik diam, oke? Nah, sekarang kita bahas yuk, gimana cara mempersiapkan kesehatan. Ya. Jelas yang pertama adalah perbaiki asupan gizi kalian. Gizi harus seimbang. Gizinya harus seimbang. Kalau tadinya makan cuma nasi sama kerupuk, ya. Sekarang kalian harus mulai berani untuk apa? Makan apa? Nah, aku buka dari sini aja lah daripada mati-mati terus. Nah, ya. Kalau tadinya anak-anak mungkin makannya kurang baik ya. Hanya mau makan makanan yang kering-keringan. Ada nggak sih yang makan nasi pakai ciki? Ada kan? Nah, memang ada, Nak. Ada juga yang makan nasi pakai kremes. Nah, kan ya. Ada yang makan nasi pakai Indomie. Aku juga. Makanya gemuk ya. Kenapa? Nasi pakai Indomie. Terus apalagi gaya hidup yang nggak baik? Kalau nasi pakai micin nggak ada ya? Kok kayaknya kesian banget gitu loh. Sekolah di Hidayatullah dan pastikan di rumah mesti ada makanan yang enak ya. Oh, ada yang nasi pakai nugget. Nah, betul, itu mengenyangkan anak-anak. Saya sepakat. Kalau kita bosen sekali-kali ya mau gimana lagi ya. Tapi kalau itu kita lakukan setiap hari, maka otak kita tidak punya energi untuk berpikir. Energi yang masuk ke otak itu hanya untuk menggerakkan tubuh kita beraktivitas. Akhirnya orang-orang yang gizinya kurang, ya memang cara berpikirnya menjadi lebih lambat. Fokusnya juga kurang. Kalau ada yang kurang gizi tapi kok tetap pinter, ya jumlahnya 1:100 ya. Mungkin belum tentu bertahan selamanya kepinterannya. Jadi gizinya harus seimbang ya. Ini terpaksa memang harus Bu Rin sampaikan. Belajar minum susu, makan buah, makan sayur, minimal protein nabati dari tahu dan tempe. Ya. Kemudian kita harus menyeimbangkan antara aktivitas dan istirahat. Gini Nak, berbuat adillah pada diri kalian sendiri. Bisa nggak? Berbuat adil pada diri sendiri. Ya. Jadi boleh berkegiatan, tapi perhatikan istirahatnya. Juga sama, boleh istirahat, tapi jangan panjang-panjang. Karena orang tuh kalau tidur semakin lama, semakin mager. Coba kalau pas hari Ahad gitu kita libur ya, di rumah udah kadung nggak mandi pagi, sampai siang, itu mesti makin males. Ya, sehingga hitung proporsinya. Aku hari ini udah beraktivitas apa aja, capekku seberapa, berarti aku harus istirahat berapa lama. Itu saya pikir kalian sudah bisa ya. Oke, lalu apa berikutnya Nak? Menjaga kebersihan badan. Kalau saya jujur kalian tersinggung nggak ya? Kalau menurut saya nih, hari ini kalian tidak 100% menjaga kebersihan badan semuanya. Ya kan? Ada yang mandinya buru-buru nggak tadi? Nggak sempat pakai deodoran? Oh pakai deodoran toh tapi nggak mandi. Waduh, makin bulek ya. Ya, jadi menjaga kebersihan badan itu kayaknya simpel ya Nak ya. Tetapi itu sangat pengaruh untuk kesehatan kita. Dek maaf yang perempuan tak belakangi dulu ya. Ini soalnya yang laki ramai banget. Ya, itu sangat penting menjaga kebersihan badan. Karena kebersihan juga sebagian dari iman ya. Jadi kalau kita nggak peduli sama kebersihan kita, tanyakan apakah kita termasuk orang yang beriman. Kebersihan badan gimana caranya menjaga? Mandi Nak, berapa kali?
Minimal 2 kali sehari. Minimal. Maksimal. Kalau maksimal tuh ya paling gak 3 kali ya. Karena juga kalau tubuh kita terlalu banyak kena sabun tuh kan cairan kimia ya. Jadi sebaiknya memang mandi itu 2 kali sehari. Pada waktu pagi hari sama sore hari. Kalau kepingin tidak bau badan, kuncinya sudah dikasih sama Rasulullah loh kuncinya. Mandi sebelum subuh. Saya udah praktekkan sendiri. Mandi sebelum subuh nak, gak perlu pakai deodoran. Ya beneran. Jadi waktu matahari belum terbit sama sekali, sebelum waktu subuh kurang lebih 3:30 ya, itu kelenjar-kelenjar di tubuh kita itu masih lunak. Jadi kalau kita bersihkan, itu dia nanti produksinya kembali, hormon-hormon yang membuat bau badan itu menjadi lebih kecil. Ya kecuali kalau kalian banyak banget aktivitasnya ya tetap pakai mungkin deodoran atau bedak begitu ya. Kalau jarang mandi 2 kali sehari, tubuhnya lebih mudah sakit, emosinya lebih mudah, ya lebih mudah bergejolak ya, gitu. Kemudian kalau mandi pakai cuci rambut nggak? Cuci rambut terutama yang perempuan dan berhijab. Keramas berapa hari sekali nak? Ya kalau mungkin tergantung jenis rambutnya juga ya. Kalau yang rambutnya tebal, terus mudah berkeringat, memang sih disarankannya keramasnya itu setiap hari nak. Sehari sekali. Tapi ada tapinya loh ya. Hari ini pakai sampo dewasa. Misalkan apa? Sampo dewasa apa sih? Boleh nyebut merek nggak? Nah, Lifebuoy, Pantene, Clear gitu ya. Besoknya pakai sampo baby. Beneran. Supaya nggak membuat rambut bercabang. Supaya rambutnya tidak rusak. Kalau setiap hari sampoannya pakai sampo-sampo yang keras seperti Pantene, Clear tadi itu, ada kemungkinan muncul ubannya lebih cepat. Penelitian, Bu Rin kalau ngomong pokoknya berdasarkan penelitian atau kenyataan ya, bukan kira-kira. Oke. Jadi kalau cowok keramasnya sehari 3 kali. Oh 2 kali. Oh tiap mandi. Iya bagus juga sih, kan kalau cowok samponya cuma dikit ya. Kalau cowok ya menurut saya juga sama ya. Karena kalau rambut kita tuh tidak dikeramas ya nak ya, kan dia berminyak ya. Berminyak itu menimbulkan bau kepala dan ketombe. Dan bau kepala itu orang nyiumnya nggak harus deket kayak gini. Kamu duduk di sini aja nih Bu Rin kecium. Ya kan? Ini antara yang cowok apa yang cewek ya? Enggak lah ya bercanda. Kalau yang cewek dikudungin kan nggak kelihatan. Kemudian seragam tiap hari diganti nggak? La haula wala quwata illa billah. Kalau nggak diganti terus piye nak? Kalau sudah normal, pembelajaran normal dari pagi sampai sore, ya seragam tiap hari memang harus dicuci. Karena dia kan tempat paling menyerap bau keringat kalian. Bau ketek barang toh nak? Nempel di situ. Jadi harus dicuci. Atau punya backup seragam. Kerudung ya saya sarankan juga iya. Intinya kalau kita bersih itu kan pede ya. Ya enggak sih? Kalau kita wangi kita bersih itu kan pede. Kemudian kaos kaki. Ini hukumnya wajib gak bisa ditawar lagi. Kaos kaki kalau seminggu sekolah 6 kali berarti anak-anak harus punya 6 kaos kaki. Minimal. Sangumu berapa? Dikumpulin seminggu bisa buat beli kaos kaki 1 enggak? Karena letak kuman paling tinggi ada di ketiak dan kaki. Kaki itu, sela-selanya kaki itu kan pasti berkeringat. Ya, lembab. Apalagi nanti sholat dicopot, habis itu dikeringin pakai lagi kaos kakinya. Itu tempat tumbuhnya kok ya enggak tampilin gambarnya ya. Itu Bu Rin lihat itu banyak penyakit-penyakit yang bermula dari kaki.
Sehingga usahakan ganti kaos kaki itu setiap hari. Sepatunya satu nggak apa-apa setiap hari, tapi kaos kakinya yang diganti. Kalau tidak punya uang untuk beli kaos kaki, mungkin nggak ya? Kalau misalnya mungkin, saya tuh ngajari anak-anak SD loh, nak. Apa? Dicuci ketika pulang sekolah. Dicuci, direndam 10 menit di dalam air dikasih sabun. Ya, 10 atau 15 menit. Habis itu kalian kucek, disamperkan deh gitu aja. Dijemur. Besok pagi kering dipakai lagi. Misalnya nggak kering gimana? Misalnya nggak kering ya nasibmu lebih bau lagi ya. Karena basah dipakai. Tapi kaos kaki itu wajib, itu bagian dari menjaga kebersihan. Ya. Mengganti masker. Masker tuh ya kalau sekarang kayaknya nggak perlu diganti 2 jam sekali, nak. Sehari kamu pakai 1 nggak apa-apa, asal nggak keringetan ya. Tapi besoknya jangan dipakai lagi. Kita tuh kan masker tuh kan juga ada bau mulut kita kan di situ. Tapi udah sehari dipakai, besok dipakai lagi. Ya menjadi oksigennya menjadi berubah jadi karbon dioksida akhirnya ya. Tapi sebenarnya kita maskeran tuh gitu ya. Kita nafas tuh mengeluarkan apa tuh? Kita bernafas itu yang kita hirup apa? Oksigen. Yang cowok, kita bernafas tuh yang kita keluarkan zat apa? Karbon dioksida. Nah waktu kita pakai masker itu, pas kita mengeluarkan karbon dioksida, kan kita hirup lagi ya. Jadi usahakan nafas kita, mulut kita dalam keadaan bersih. Gosok gigi jangan lupa. Dikiranya kalau nggak gosok gigi terus pakai masker orang lain di sampingnya nggak bau. Sebenarnya tetap bau, nak. Cuma kan nggak berani komen. Gitu loh ya. Oke. Lah ini sekarang yang penting lagi. Sekarang itu banyak penyakit-penyakit baru. Jadi saran Bu Ririn, kalian tetap jangan bertukar alat makan. Ya. Jadi sendok jangan barengan sama temennya. Sedotan juga sendiri-sendiri ya. Nyucup di minuman temannya jangan. Karena ada penyakit-penyakit baru yang menular melalui alat makan, melalui ludah manusia. Seperti kemarin ada hepatitis misterius ya. Kemudian yang cewek, cowok, sajadah, mukena tetap bawa pribadi. Sementara jangan pinjam-pinjaman dulu kalau tidak terpaksa. Ya, karena nanti kalau terjadi penularan penyakit, kita nggak tahu mana yang mau disalahin. Ya, kemudian kalau perlu masih bawa tisu basah, sanitizer silakan ya. Oke. Berikutnya, gimana caranya mengatur jam tidur kita, jam biologis kita, ya? Caranya tidurlah supaya kalian bisa fokusnya bagus, kesehatannya prima. Tidur tuh sehari minimal 7 jam. Untuk umur kalian itu tidur harus 7 sampai 8 jam. Kalau tidurnya cukup, dijamin yang IQ-nya biasa-biasa aja alias belum cerdas, tetap bisa lebih bagus nilainya daripada yang cerdas tapi kurang tidur. Ya. Jadi kecerdasan itu nggak cuma tergantung dari kecerdasan otak, tapi juga bagaimana gaya hidup kita. Kalau misalkan kalian merasa aku bukan orang yang pinter, aku tuh biasa-biasa aja kalau sekolah, maka perbaiki pola hidupnya. Supaya apa? Supaya metabolisme tubuhnya itu seimbang, sehingga fokus konsentrasinya lebih bagus. Ya, konsisten dalam jam tidur dan jam makan. Maksudnya konsisten tuh gini, kalau tiap hari tidurnya jam 10 malam, bangun jam 5 pagi, ya tiap hari kayak gitu terus. Ini kalau untuk melatih kecerdasan dan konsentrasi itu seperti itu. Kemudian kalau bisa jam makan juga begitu. Kalau makan siang kan jelas jamnya. Tapi ini nggak makan siang di sekolah ya? Belum ya? Nah, usahakan jam makannya pun sama. Kalau pagi sarapan setengah 6 atau jam 6, ya setiap hari jam segitu. Kemudian makan malam juga di jam yang sama. Ya. Dan biar kalian bisa tidur pulas, itu kurangilah aktivitas berat di malam hari. Di malam hari gak usah melakukan aktivitas yang fisik yang terlalu berat.
Ada orang-orang memang yang sengaja olahraga di malam hari, boleh, tapi olahraganya yang ringan. Jangan malam hari terus angkat beban. Treadmill, misalkan mau nge-gym ya, yang ringan-ringan saja. Kenapa? Karena kalau jantung kita sudah bekerja cepat, malamnya kita nggak bisa tidur dengan tenang. Gitu ya. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, mulai jauhkan gadget. Jadi kalau idealnya tuh nak ya, kita tuh lepas gadget itu 2 jam sebelum tidur. Idealnya yang membuat sehat di otak kita tuh begitu. 2 jam sebelum tidur sudah nggak megang HP. Ya kalau nggak bisa 2 jam ya 1 jam lah. Nggak bisa 1 jam ya paling nggak setengah jam. Jangan sampai tidur dalam posisi pegang HP. Radiasinya ini bisa memicu kanker pada tubuh manusia. Terus, kalau mau tidur jangan cari masalah. Ya, jadi menjaga mood kita sebelum tidur. Kalau mau tidur jangan lihat hal-hal yang nggak enak. Stalking jangan menjelang tidur. Kalau kecentok hal yang nggak enak, nanti kalian kecewa, moodnya jelek. Jangan melihat game-game kekerasan atau film-film kekerasan, thriller ya. Ya. Boleh lihat tapi tidak menjelang tidur gitu loh. Karena otakmu bekerja lebih keras nanti ketika tidur untuk menganalisis apa yang sudah dilihat tadi. Ya, jika masih kesulitan tidur, nah ini ada, kita tuh kalau tidurnya rileks apa enggak itu yang mempengaruhi apa nak? Ini mulai masuk ya, penting nih, mulai masuk ilmunya. Jadi manusia tuh bisa tidur enak atau enggak enak, yang mempengaruhi itu ada satu hormon yang namanya hormon melatonin. Hormon melatonin itu hormon yang menimbulkan rasa rileks, tenang, dan lemes. Hormon melatonin ini semakin banyak, tidurnya semakin pules dan bangunnya semakin segar. Semua orang punya hormon melatonin, tapi harus dipancing dulu keluarnya. Dengan cara bagaimana? 2 hal. Yang pertama, kalau kesulitan tidur, boleh minum susu putih sebelum tidur. Susu putih beneran, susu cair. Ngawur nih bocah. Kalau takut gemuk, susunya rendah kalori. Non fat, betul. Low fat atau non fat, ya. Yang enggak manis, karena kalau manis malah makin susah tidurnya. Lalu yang kedua, cara menimbulkan hormon melatonin ini dengan cara mematikan lampu atau meredupkan lampu ketika tidur. Jadi kalau tidur lampunya terang benderang, ini hormon melatoninnya sedikit yang keluar, sehingga membuat tidurmu nggak pules. Bangun-bangun badannya masih capek, kepalanya pusing, moodnya nggak enak, coba dicari. Jangan-jangan proses menjelang tidurnya kurang tepat ya. Oke, masuk ke slide berikutnya. Nah anak-anak, ini Bu Rin minta perhatiannya. Ini menjadi salah satu bekal yang penting kalian menuju pembelajaran normal kembali. Kita belajar tentang siklus tubuh manusia. Apa yang terjadi pada tubuhmu di jam-jam tertentu. Ya. Kenapa sih kita harus seimbang antara aktivitas sama istirahat? Ternyata tubuh kita tuh tiap jam tuh punya fungsi yang beda-beda. Jam 12 malam sampai jam 3 pagi, ini tubuh saatnya memproduksi hormon melatonin tadi itu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kalian belum tidur pada jam ini, ya, jelas melewatkan jam tidur antara jam 12 sampai jam 3 malam ini membuat emosinya jadi berantakan. Karena hormon yang harusnya menenangkan tadi kalian lewatkan. Orangnya jadi cepat marah, cepat tersinggung, cepat gelisah, ya. Karena pada jam 12 malam sampai jam 3 ini tubuh kita lagi diperbaiki sama si hormon melatonin tadi.
Kemudian otak kita itu membersihkan zat-zat yang nggak penting yang sudah terjadi selama kita beraktivitas seharian. Di sini ada yang suka overthinking nggak? Ya, overthinkingnya akan semakin tinggi pada orang-orang yang begadang antara jam 12 sampai jam 3 ini. Betul nggak? Ya, memang nggak boleh tidur. Sebaiknya jam 12 malam ini kalian sudah tidur ya. Nih itu mati terus. Harus digoyang terus. Kemudian, nah kunci menjadi cerdas antara lain juga tidur pada jam ini. Jam 12 sampai jam 3. Kenapa? Karena pada jam ini otak kita itu menyimpan informasi lebih dalam. Jadi apa yang sudah kalian pelajari dalam kehidupan kalian sehari-hari itu sama otak dimasukkan ke dalam long term memory atau memori jangka panjang di jam ini. Jadi kalau jam 12 malam sampai jam 3 pagi masih melek, rata-rata orangnya sering jadi pelupa. Karena dia tidak memanfaatkan jam kerja produktif otak untuk menyimpan informasi. Ya. Dan satu lagi yang penting kenapa kita harus sudah tidur jam 12 malam ini, usus kita melakukan detoksifikasi. Detoksifikasi itu mengurangi racun-racun yang nggak penting di usus. Mungkin makanan kita jorok, makan cilok, makan apa? Micin, makan apa-apa itu subhanallah ya, Allah Maha Besarnya. Jam 12 sampai jam 3 itu dibersihkan sendiri usus kita itu. Ini proses kerja tubuh manusia seperti itu. Nah, ketika tidak tidur di jam 12 malam, memang betul itu. Obesitas atau kegemukan akan terjadi. Makanya kan orang yang sering begadang itu bukan kurus. Dia malah gemuk. Apalagi antara jam 12 sampai jam 3 ini, kecuali puasa beda ya. Dia makan, nyemil. Kalau belum tidur kan masih lapar nih. Nah, saat ususnya membersihkan, lah kok malah ditambahi zat-zat yang buruk. Sehingga terjadilah kegemukan. Oke. Lalu berikutnya. Pengen tahu nggak apa yang terjadi di jam 3 pagi sampai jam 6 pagi? Ada yang bisa bantu bacakan? Mas, bacain mas. Bacain. Yang terjadi, loh, apa yang disuruh? Yang terjadi pada jam 3 pagi. Oh, yang terjadi pada jam 3 sampai jam 6. Ya. Tubuh tetap memproduksi melatonin, hanya jumlahnya berkurang. Sel-sel kulit diperbaiki regenerasi. Sistem kekebalan tubuh melawan infeksi. Suhu tubuh mencapai titik terendah, disarankan konsumsi makanan hangat. Jam tidur yang teratur membuat otak lebih cerdas dan cemerlang. Makasih ya Mas, siapa namamu? Abigail. Abigail saya suruh baca bukan karena Abigail bicara sendiri, tapi karena dia tertib, dia mendengarkan saya dari tadi. Makasih ya sudah dibantu. Nah, kalian tuh memang unik ya, giliran yang baca. Giliran yang membaca temannya, kalian diam mendengarkan. Gila saya yang ngomong udah menggeh-menggeh keringatan, kalian ngomong sendiri. Gimana dong? Hah? Tolong hargai ya. Tolong hargai. Hargai saya maksudnya. Capek loh ngomong. Saya lagi hamil lagi, nafasnya kos-kosan dari tadi. Kalian ngomong sendiri. Aduh, berat sebenarnya. Bisa kita mulai lagi? Bisa bantu Bu Ririn? Biar nggak ngos-ngosan? Oke, apa yang terjadi jam 3 sampai jam 6 tadi sudah dijelasin ya.
bahwa sel-sel kulit kita itu diperbaiki lagi. Jadi anak-anak yang jerawatan, yang kulitnya kering ya, jangan sampai nggak tidur atau tidak dalam keadaan rileks pada jam ini. Jam 3 sampai jam 6 tuh udah dalam keadaan rileks dulu. Jangan emosinan, jangan cari masalah di jam-jam pagi hari ini ya. Kemudian tubuh kita lagi aktif-aktifnya melawan kalau ada infeksi di jam ini. Nah, suhu tubuh mencapai titik terendah, makanya kalau bangun tidur seringkali kedinginan. Kecuali ada yang mungkin nggak pakai AC, tempatnya memang sumuk ya, dia kesumuan. Tapi rata-rata suhu tubuh kita mencapai titik yang paling rendah. Nah, jam tidur yang teratur itu membuat otak lebih cerdas dan cemerlang ya. Kemudian apa yang terjadi jam 6 sampai jam 9 pagi? Siapa lagi yang mau baca? Soalnya kalau kalian baca tuh temennya tuh diem. Jadi memang harus kalian yang baca kayaknya. Boleh? Bantu saya baca. Jam 6 sampai jam 9 apa yang terjadi? Ya keras ya lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dari jam 6 sampai jam 9? Produksi hormon melatonin berhenti. Pembuluh darah menjadi lebih kaku dan padat sehingga membuat tekanan darah di fase tertinggi. Tubuh menjadi lebih tegang dan emosi, mudah tersulut. Ya, terus lagi bawahnya. Yang ini. Disiplin waktu. Disiplin waktu, berangkat lebih awal dan hindari konflik di pagi hari. Apa namanya? Hanif. Makasih ya Mas Hanif. Hanif itu tadi berinisiatif membantu saya. Makasih Hanif. Kayaknya dia ini benar-benar the really man gitu ya, gentleman. Ya dong, tahu ibu-ibu kesusahan nafas ngos-ngosan dia bantuin baca, gitu inisiatif. Berarti nanti kalau punya istri kamu penyayang istri ya. Ada yang daftar? Wah, yang daftar cowok juga. Astagfirullahaladzim. Jeruk makan jeruk ya, Nif. Jangan mau ya, Nif. Enggak. Hanif enggak mau kalau jeruk makan jeruk. Ya. Oke, nak ya. Jadi ketika tadi pagi jam 6 pagi sampai jam 9, berarti sampai jam ini ya, itu sudah tidak ada lagi produksi hormon melatonin. Jadi orang lebih tegang, ya, pembuluh darahnya kan lebih kaku, lebih tegang, tensi lebih tinggi, lebih gampang marah, ya, sehingga emosi gampang tersulut. Makanya saran saya kalau sudah pembelajaran normal, usahakan berangkat lebih awal, nak. Karena jalan pasti macet, konflik di jalan pasti akan banyak, ya. Jangan heran kalau pagi banyak orang marah-marah dan sewot, karena melatoninnya sudah tidak berproduksi dan tekanan darahnya menjadi lebih tinggi. Oke, masa kalian nggak penasaran sih apa yang terjadi di tubuh kalian? Kemudian jam 9 sampai jam 12 siang, ya. Di sini tubuh kita memproduksi hormon yang namanya kortisol. Pernah dengar? Kalau di iklan-iklan obat jantung atau susu-susu untuk orang penderita sakit jantung, diabetes, itu ada nyebut kata-kata kortisol. Kortisol ini adalah satu hormon yang mengubah gula menjadi energi. Jadi kalian ini sarapan tuh hukumnya wajib kalau tidak berpuasa. Kenapa begitu? Karena pada waktu hormon kortisol ini bekerja jam 9 pagi sampai jam 12 siang, dia akan mencari zat yang bisa diolah menjadi energi dari gula tadi. Lah kalau kalian nggak sarapan, dia mengolah apa? Kan nggak ada yang diolah. Kecuali kalau puasa, sahur, sudah ada yang diolah. Jelas nggak, nak? Sehingga jam 9 rata-rata orang lebih lapar.
menuju jam 12. Jam 10, setengah 11 tuh lapar banget. Kadang jamnya makan siang malah nggak begitu lapar, ya. Kenapa terjadi? Karena si hormon kortisol tadi, dia jam 9 sampai jam 12 tuh mencari sesuatu. Mencari sesuatu, makanan dari tubuh kita untuk diubah menjadi energi. Ya. Orang yang sarapan, tubuhnya lebih sehat, dia lebih aktif, lebih semangat, dan lebih gampang menerima pelajaran. Karena ada sumber yang diolah oleh tubuh. Sarapan tidak harus nasi, nak. Ya, makan sereal, makan roti, minum susu, makan buah, silakan. Yang penting ada manis-manisnya. Ngaca ya nggak apa-apa lah. Makan tuh ngaca ya. Maksudnya manis dalam arti didapatkan dari makanan. Oke. Kemudian nanti setelah jam 12 sampai jam 3 sore, ini mulai tubuh mengalami penurunan energi. Jadi memang di jam 12 ini semangatnya tidak setinggi ketika pagi hari. Karena hormon kortisolnya udah kerja banget nih tadi. Jam 9 sampai jam 12 ya. Setelah itu dia agak lemes. Sehingga disarankan untuk makan siang. Dan sholat duhur ya. Intinya kalian supaya bisa rileks. Karena setelah makan nanti pencernaan kita tuh sibuk mengolah makanan yang kita makan. Sehingga tubuh jadi lebih lemes dan cenderung ngantuk. Oke. Nah ini untuk Bapak Ibu guru. Jadi kalau mau memasukkan informasi yang penting untuk anak-anak, upayakan di jam pelajaran antara jam 8 hingga jam 12 tadi. Kalau sudah jam 1 ke atas, itu hanya untuk pengulangan-pengulangan saja rata-rata, karena rentang konsentrasi anak-anak sudah lebih menurun. Dan juga rentang konsentrasi Bapak Ibu guru juga sama ya, karena tadi sistem tubuhnya sudah melemah. Tapi nanti nak, jam 3 sore itu tubuh kita on kembali, semangat lagi. Jam 3 sore sampai jam 6. Jadi kalau tadi siang itu ya jam 12 sampai jam 3, itu kurangi aktivitas fisik. Jangan sepak bola di jam itu, jangan basket di jam itu ya. Karena apa? Karena fokus tubuhnya itu lagi pada mencerna konsumsi di makan siang. Dia minta rileks badannya. Ikuti hak tubuhmu, maka akan sehat ya. Nanti jam 3 itu gentian paru-paru sama jantungnya manusia ini yang kerjanya optimal. Jatahnya jantung sama paru-paru untuk dia bekerja dengan baik. Sehingga suhu tubuhnya mulai naik lagi, mulai gerah, mulai panas. Tapi di jam inilah otot-otot tubuh manusia itu lagi kuat-kuatnya. Sehingga disarankan untuk olahraga ya, ekskul, menjalani hobi. Dan jangan lupa, inilah pentingnya mandi sore. Mandi sore sebelum jam 6. Sebenarnya kalau mandi sore setelah jam 6 tuh nggak terlalu efektif, nak. Kenapa kok disarankan untuk mandi sore? Karena ketika jam 3 sore sampai jam 6 tadi, saat otot-otot tubuh itu lagi kuat-kuatnya, debu yang nempel di tubuh kita itu melekat lebih lama. Jadi kalau yang sudah ngerasa mandi kok tetap bau badan, lihat mandimu jam berapa. Kalau jam 3 sampai jam 6 di saat tadi ya metabolisme kita lagi bagus-bagusnya, paru-paru, jantung, otot lagi bagus-bagusnya, keringat yang nempel itu lebih ceket, tau nggak? Lebih ceket tuh lebih bertahan lebih lama, sehingga wajib mandi untuk menghilangkan debu dan lemak-lemak di tubuh kita. Jadi sebenarnya aturan mandi itu ada ilmunya, bukan asal orang tua nyuruh mandi pagi sama sore, bukan. Karena itu mengikuti kerja tubuh manusia ya. Nah, nanti jam 6 maghrib sampai jam 9 malam, ini sistem pencernaan kita sudah melemah. Hati, organ tubuh kita yang namanya hati, dia mulai melakukan pembersihan darah dari zat-zat beracun
Akibat makanan nggak sehat yang kita makan. Kemudian di jam 6 sampai jam 9 malam ini protein tertinggi tubuh kita itu dihasilkan. Ya, sehingga usahakan makan malam itu sebelum jam 9 malam dan porsinya lebih sedikit. Makan yang disarankan porsinya banyak itu makan siang. Makan malam usahakan manisnya atau karbonnya dikurangi. Misalnya mau dibanyain ikan sama daging malah boleh. Karena proteinnya lagi gencer-gencernya. Ya. Kurangi manis dan kafein. Kopi. Apalagi kopi-kopi kekinian ya. Itu manisnya manis double apa triple dari manis kalau kita bikin kopi sendiri. Kenapa kok Bu Ririn bilang harus dikurangi manisnya? Kalau tidak, pada waktu kamu tidur, lambungnya tuh berat banget kerjanya. Sehingga mengakibatkan kegemukan, tidurnya nggak nyaman, tubuhnya lemes, bangunnya nggak fresh. Dan jangka panjang, maaf ya, bisa memicu penyakit-penyakit kardiovaskuler seperti jantung, diabetes, kayak gitu. Jadi pola hidup sehat kita itu menentukan prestasi sekolah kita. Ya. Nah, yang terakhir jam 9 sampai jam 12 malam. Di sini otak kita kembali mulai produksi hormon melatonin tadi. Ya. Tapi syaratnya kayak gini, tidak semua manusia jam 9 malam ini otaknya mulai produksi hormon ini lagi. Enggak semua manusia. Yang memproduksi hanya manusia yang bangun di pagi hari. Kalau kalian bangunnya jam 8 pagi, jam 10 pagi, maka produksi hormon melatoninnya itu mundur lagi. Jelas enggak? Makanya saya bilang irama biologis tubuh kita tuh jangan dikacaukan. Karena kalau dikacaukan jam tidurnya, jam makannya, itu mundur semuanya. Otomatis termasuk kecerdasan kita akan berpengaruh. Fokusnya, dulu aku waktu SD tuh kok pinter ya, ranking terus. SMP kok nggak pernah dapat ranking. Lihat pola tidurnya, pola hidupnya. Tambah buruk apa tambah baik? Paham nggak nak? Yang cowok paham nggak? Nah, oke ya. Sehingga bagi yang sering begadang tidak disarankan. Mulai diubah ya. Kemudian biar tidurnya lebih pulas, perhatikan kebersihan tubuh menjelang tidur. Misalnya kalian gerah, pakai baju seharian, ya pas mau tidur ganti baju. Ganti baju, ganti pakaian dalam ya. Kenapa? Karena tidur tuh jam yang panjang. Ketemu pagi hari kan panjang. Kalau keringetan, apalagi keringetannya di pakaian dalam, maaf ya anak-anak ya, ini ilmu, maka akan menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak diharapkan. Ya. Mungkin yang cowok suka gatel-gatel, yang cewek kadang mungkin maaf keputihan ya, harus diperhatikan kebersihan menjelang tidur. Ya ini kan kelas, kita harus paham tentang manajemen diri kita ya. Oke, sehingga disarankan sampai jam 12 malam itu kalian sudah masuk fase tidur lelap. Supaya memberi kesempatan tubuh kita untuk memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita. Oke, nah yang terakhir, ini ada beberapa tips ya dari Bu Ririn. Udah terakhir, dengerin dulu. Yang terakhir, saya tenang. Ini tuh cowoknya tuh malah lebih cerewet daripada ceweknya ya. Heran saya ya. Lebih banyak ngomong. Ya, beberapa tips untuk hidup damai di sekolah harus mulai dihidupkan kembali ya. Yang pertama, tetap perhatikan jarak. Karena kadang dengan menjaga jarak kita bisa lebih harmonis hubungannya. Ya, kayak tadi kalian yang di tengah-tengah tuh kan pada nggak menjaga jarak. Temennya kepalanya diuyel-uyel.
dirangkuli dari belakang. Ini saya terus terang heran loh. Yang cewek-cewek itu biasa aja gitu. Yang cowok tuh peluk-pelukan dari belakang, unyel-unyelan. Kalian tuh jadi podo ngopo gitu loh. Kayaknya kok gemes sesama cowok tuh kok gemes gitu. Apa udah kekurangan cewek di dunia ini? Aduh. Jaga dong. Laki-laki itu wibawanya harus tinggi. Harus disegani. Kayak Abigail sama Hanif nih loh. Wah, berwibawa. Ya, Burin nggak memuji. Tapi ini yang depan juga pernah berwibawa sih. Cuma saya kan nggak tahu namanya ya. Yang tengah nih, zona belakang mending lah ya. Ada Pak Guru soalnya. Gitu loh. Laki-laki ini kan calon imam. Calon pemimpin yang disegani oleh anggota keluarganya, oleh anak buahnya di kantor. Jadi jagalah wibawa kalian. Wibawa tuh nggak bisa dibeli di mana-mana. Betul nggak cewek? Ya kan? Dia sendiri yang menimbulkan. Dengan gimana? Cara duduknya, adabnya, senyumnya. Banyak sih yang berwibawa. Cuma ya itu. Ada yang tempel-tempelan pipi, peluk-pelukan dari belakang. Bapak Ibu guru, ini memang sering gini apa cuma hari ini aja? Oh sering gini, astagfirullahaladzim. Jangan loh nak. Kaumnya Nabi Lut tuh dimusnahkan sama Allah gara-gara begini. Aduh kau astagfirullah, malah tambah asik nempel di pelukan temennya. Ya Allah, nggak apa-apa. Bu Ririn ini juga keluarga kalian di Hidayatullah ya. Berhubung Bu Ririn juga guru di sini, nggak apa-apa. Tapi kalau pembicara dari luar jangan ya nak ya. Bener loh, dikira nggak normal loh. Soalnya Bu Ririn ngisi di sekolah lain nggak ada yang gini. Sumpah, aku makanya heran. Ini kok di Hidayatullah kok cowoknya pada romantis banget. Romantisnya sesama cowok lagi. Tambah bawa praktek itu nang malah sikep-sikepan. Padahal ya Pak gurune maco-maco, feminim, maskulin ya. Jangan Pak gurunya feminim. Enggak ya, Pak gurunya gentleman semua kayak gini loh. Oke, enggak apa-apa. Ini Bu Ririn negurnya serius, bukan negur bercanda. Karena nak, adabnya tuh nggak umum seperti itu, gitu loh. Makanya tak perhatiin dari tadi tuh ada temen yang di depan tuh ditarik sampai dipeluk sampai tidur bareng. Sebenarnya itu tujuannya apa? Saya tuh pengen tahu. Ada yang bisa jawab nggak? Hah? Apa Bu? Capek duduk. Yang capek bukan orangnya. Ini orangnya ditarik dari belakang kok. Berarti kan yang belakangnya itu agresif gitu loh kayaknya. Coba deh, kalau cowok-cowok yang seperti itu berarti mungkin energi kalian besar. Alokasikan pada olahraga, ya. Padahal yo nek duduk genah yo ganteng yo nang yo. Tapi nek pas tiduran tadi kok iso koyo feminim banget hawane. Udahlah. Gitu ya. Oke nih, tipsnya dibaca. Tetap perhatikan jarak, ingat ya, karena jarak itu kadangkala lebih baik untuk kita daripada menimbulkan konflik ya. Kemudian rajin cuci tangan, minimalkan masalah dengan guru dan teman. Karena sekolah akan menjadi rumah kedua kalian. Kalau banyak masalah di sekolah dengan teman dan guru, maka kalian akan seperti tersiksa ketika di sekolah ya. Sehingga minimalkan konfliknya. Tebarkan senyum. Pakai masker Bu, kelihatan. Kita sudah 2 tahun pakai masker, bisa bedain orang yang senyum sama yang merengut. Jadi tetaplah punya wajah yang ceria, ya. Lalu longgarkan toleransi, kurang lebih sama temennya ya. Dan
Patuhilah aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Jadi sekolah itu kuncinya, yang penting kalian masuk, kalian tertib, jaga kedamaian, pasti hasilnya baik. Begitu ya dari Bu Ririn. Oke, selamat menikmati warna-warni hari baru di SMP Islam Hidayatullah. Tepuk tangan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.